Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sahabat Ciamis TV dan teman-teman Tata Galuh Ciamis. Hari ini masih dalam rangkaian Hari Aid Sedunia tahun 2022. Kita akan mencoba mengakhiri rangkaian kegiatan ini dengan diskusi tentang rencana di tahun 2022 dan komitmen dari beberapa stakeholder, salah satunya yang sudah hadir di sini dari stakeholder media, Ketua IJTI, Kang Yosep, selamat bergabung. Dan tentu saja bersama Kepala Kesekretariatan KPA Kabupaten Ciamis, Kang Andi Arif Fikri. Kita sudah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan dari awal, baik itu dengan para teman-teman Karang Taruna, dengan SKPD, yang dua kegiatan terakhir adalah melakukan kegiatan pelatihan, merangkul beberapa SKPD, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan, dan terakhir kemarin kita sudah bertemu mengadakan close meeting dengan teman-teman ODA, orang dengan HIV/AIDS. Dan hari ini kita akan merangkum semuanya bersama Kang Andi, membicarakan apa langkah di 2022, dan kita juga akan meminta masukan, saran, dan tentu saja komitmen bersama untuk mengakhiri AIDS. Kita ke Kang Yosep dulu, Ketua IJTI Galuh Raya, jadi bukan cuma Ciamis ya Kang Yosep. Kang Yosep kemarin tanggal 3 sudah ikut menandatangani komitmen bersama Pentahelix untuk mengakhiri pandemi HIV/AIDS ini di tahun 2030. Bagaimana Kang Yosep secara pribadi dan di JTI melihat HIV/AIDS ini secara umum di Kabupaten Ciamis, Kang Yosep? Ya, hatur nuhun Kang Ahim telah diundang di acara di Ciamis TV ya, podcast Ciamis TV. Kang Andi juga tentunya sebagai jurnalis, terutama jurnalis televisi, sangat prihatin ya secara pribadi melihat data-data yang termasuk dalam Dinas Kesehatan ya. Tentunya dengan jumlah itu tentunya sebagai jurnalis televisi juga harus ikut berperan dalam terpanggil lah, berperan untuk menanggulangi masalah tentang HIV/AIDS di Kabupaten Ciamis. Peran sebenarnya di IJTI itu ada beberapa program ya. Saat ini ada beberapa program yang diluncurkan begitu. Ya salah satunya adalah dengan IJTI Mengajar. Nah tentunya ini sangat cocok sekali ya ketika melihat, apalagi melihat data sekarang anak-anak muda mulai dari SMP, SMA yang sudah mulai ada yang terindikasi begitu. Kita prihatin melihat itu dengan konsep dengan keahlian yang kita miliki sebagai jurnalis televisi, tentunya kita harus berperan di sisi baik di sisi edukasi dan juga di sisi promosi. Tentunya promosi ini harus juga kita memberikan pesan-pesan yang baik gitu, kepada generasi muda khususnya di Kabupaten Ciamis. Nah salah satunya adalah dengan IJTI Mengajar. IJTI Mengajar ini kita sasarannya kepada pelajar SMP, SMA, tentunya dengan keahlian para jurnalis televisi di Priangan Timur ini bisa memberikan edukasi tentang pelatihan fotografi dan videografi. Nah, sekarang disesuaikan dengan anak muda di zaman sekarang. Misalkan diberikan pelatihan tentang tentang pengambilan video singkat lah, terkait dengan apa saja yang ada di lingkungan kita. Tentunya sekarang kan banyak ada di medsos, seperti bisa di-upload di YouTube, di IG, ataupun dengan di TikTok sendiri yang lebih menarik ya saat ini. Nah dengan pelatihan itu saya kira bisa lebih bermanfaat dan bisa memberikan kegiatan lain selain pendidikan yang didapat di sekolahnya. Diberi kesibukan, mungkin salah satu bisa memberikan si pelajar ini lebih berkreasi dan berinovasi lah gitu. Sebelum ke Kang Andi, berarti nanti akan ada dua fungsi ya. Fungsi pertama mungkin promosi pencegahan, yang kedua memberi kesibukan lah dalam tanda kutip kepada teman-teman pelajar ya.
kira-kira untuk Oda sendiri yang sudah terkena ini, yang sudah terinfeksi, apakah memungkinkan juga untuk diberi perhatian, Kang Yosep? Sebenarnya kalau secara apa ya, secara begitu cepat belum bisa ya, karena harus secara bertahap, perlahan, dan mungkin salah satu dengan pelatihan videografi itu dia bisa kita apa ya, gali potensi di sisi lain dia. Mungkin saja dia bisa istilahnya tertarik dengan saya bikin podcast seperti ini, atau misalkan saya nge-vlog misalkan ya di kuliner atau seperti apa, itu kan akan lebih bermanfaat. Karena saat ini kalau menurut pandangan dari JTI bahwa berita televisi itu tidak hanya memberitakan saja, tetapi isi berita itu harus mempunyai pesan-pesan edukasi yang harus tersampaikan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Ciamis gitu. Atau minimal ketika seorang Oda misalnya dia punya bisnis dagang kue misalnya, dia bisa membuat konten untuk mempromosikan sendiri, minimal itu mungkin itu. Ya. Nanti kita latih, kita transfer ilmu dari kita bagaimana caranya mempromosikan produk yang dia hasilkan. Semacam video singkat lah, seperti apa. Nanti kita kasih pelatihan sampai si video itu bisa layak di-upload lah. Tentunya dengan kaidah-kaidah jurnalis televisi yang ada. Ke Kang Andi dulu mungkin. Kang, kita kemarin sudah bertemu dengan beberapa teman-teman Oda yang sudah berani speak up, berani muncul minimal walaupun belum di publik, tapi minimal di ruang tertutup dengan teman-teman KPA sudah curhat lah. Yang Kang Andi tangkap dari beberapa teman-teman kita yang sudah terinfeksi ini apa, Kang? Apa yang menarik atau apa yang layak untuk digali dan kemudian menjadi alarm untuk teman-teman yang lain, Kang, yang belum terinfeksi? Ya Mas, jadi ini satu pembelajaran juga bagi saya pribadi yang luar biasa lah. Bagi saya ada ilmu yang luar biasa. Dulu sempat saya berpikir bahwa virus HIV ini dikontaminasi oleh faktor-faktor orang yang bermasalah gitu kan. Tapi kan sampai di sana selesai, tidak melihat mereka tuh seperti itu, faktor sebabnya dari mana sih asal usulnya kan gitu. Nah kemarin terkuak, akhirnya ya luar biasa. Ternyata pola perilaku hidup yang terjadi itu memang macam-macam ya. Ada dari pola asuh keluarga gitu kan, mereka perilakunya lain, ada yang memang aktivitas kehidupannya yang akhirnya menyimpang gitu kan, ada yang memang mencari kehidupannya di jalur seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa menyimpulkan perilaku mereka itu asal usulnya dari satu titik. Maksud saya ada sebab sebenarnya mereka akhirnya berperilaku. Kalau disentuh dalam perspektif personalitinya, mereka juga mengakui gak nyaman sebenarnya dengan ini gitu kan. Tapi ya itulah perjuangan mereka berusaha berbicara dengan KPA, mungkin selama ini tidak bisa terbuka, dan mereka juga ingin sekali memberikan edukasi, sosialisasi, jadi memberikan bantuan, mempromosikan lah intinya kepada generasi selanjutnya untuk tidak melakukan seperti yang mereka harapkan, karena mereka sudah betul-betul terkontaminasi hari ini oleh virus. Gitu. Berarti ada banyak cerita yang layak dan bisa digali ya Kang, untuk kemudian menjadi peringatan juga, atau hati-hatilah teman-teman yang belum terjerumus kan. Beberapa orang itu sudah berkomitmen untuk membantu KPA ya Kang. Betul, dan kita tidak menawarkan, tapi mereka yang menawarkan diri. Kalau nanti KPA ada sosialisasi kemana, izin Kang saya ikut gitu kan, kalau boleh diizinkan. Ya intinya ingin memberitahu lah bagaimana berperilaku nanti dalam hubungan atau apapun, edukasi seks dan lain-lain. Saya pikir atensi kalau kayak gitu, terima kasih kalau mau muncul gitu kan, karena kan sulit juga, ada aturan juga menentukan tidak boleh sembarangan gitu kan, kita menarik kalau tanpa ada komitmen dengan hal itu. Itu. Ya. Kita ke Kang Yosep mungkin karena punya kesibukan yang lain, nanti kita ngobrol lebih dalam dengan Kang Andi. Kang Yosep, berarti tadi latar belakangnya bermacam-macam, terus juga cerita historinya berbeda-beda. Kalau diberi kesempatan dan diminta untuk membuat satu buah narasi dan film pendek mungkin, atau sekedar mengangkat profil teman-teman Oda
Kira-kira seperti apa komitmen IJTI Kang Yosef? Ya, sampai saat ini IJTI Galuh Raya tentunya ya sangat terbuka bagi siapapun untuk berkolaborasi, bersinergis kepada hal-hal yang positif yang tentunya bisa bisa ikut turut dalam pembangunan Kabupaten Ciamis. Ya salah satunya ini. Jadi ketika tadi kata Kang Andi memang ada salah satu oda yang memang ada yang sudah berhasil ya, sudah misalkan sudah dia mempunyai UMKM atau berjualan. Nah, kita bisa angkat dari sisi itunya. Jadi perjuangan dia bagaimana berusaha untuk beralih bukan profesi ya, berarti beralih kegiatan lah. Nah, ketika itu atau merubah pola hidup mereka, tentunya kita bisa angkat dari mulai personalisasi mereka, profil mereka, bagaimana perjuangannya sampai dia bisa berjualan seperti ini. Nah, kita bisa promosikan itu, kita ambil personalisasinya, terus kasih pesan-pesan kepada masyarakat bahwa seorang oda aja bisa berubah pola hidupnya seperti ini. Tentunya dengan perjuangan dan motivasi juga dari teman-teman dari KPA ini. Ya, kita sudah agak di akhir segmen pertama dan kita mengucapkan terima kasih ke Kang Yosef selaku Ketua IJTI, salam juga untuk teman-teman IJTI dan nanti juga tentu saja masih ada PWI, masih ada IPJI yang kita juga butuh support dari teman-teman IPJI dan IJTI dan kita akan kembali lagi di segmen kedua bersama Kepala Kesekretariatan KPA Kabupaten Ciamis tetap di Ciamis TV. Kita kembali lagi di podcast Ciamis TV dan kita akan ngobrol lebih dalam dan lebih detail tentang kondisi penyebaran virus HIV/AIDS di Kabupaten Ciamis. Pasca kemarin kita bertemu dengan beberapa oda dan kita menggali juga beberapa informasi, mungkin Kang Andi seperti apa ini tingkat kewaspadaan dan tingkat kritisnya kondisi HIV di Tatar Galuh Ciamis, Kang Andi. Ya, dari hasil pertemuan close meeting kemarin, ya walaupun jumlah tidak begitu banyak, tapi ini sudah menjadi cukup baik untuk menyimpulkan situasi kondisi hari di Kabupaten Ciamis. Karena yang hadir kemarin itu dengan tipologi yang berbeda-beda ternyata, yang kena dampak HIV itu. Di satu sisi ada inisial T yang memang di pola asuh keluarga yang kurang sehat di situ. Kurang sehat itu seperti ini, kedudukan orang tua tidak berfungsi dengan benar untuk dalam mengedukasi anak. Di satu sisi ada yang memang aktivitasnya tukang jasa gitu kan, jasa mempermak tubuh, tukang pijat lah, dia terkontaminasi baru-baru. Kemudian ada yang memang tipenya ya memang kostumnya memang sudah menjeniskan dia seperti perempuan. Nah, dilihat ketika kita di setelah close meeting kita diskusi panjang, ya luar biasa. Banyak sekali informasi-informasi yang tidak terduga akhirnya. Salah satunya adalah terkait masalah perkembangan fenomena generasi hari ini. Nah, ini yang menarik bagi kita. Yang kebetulan juga kita KPA juga ada rencana sebenarnya dengan Disdik ya, untuk melakukan kolaborasi sesuai dengan mandat Pentahelix dan ditambah penguatan dari mereka bahwa anak-anak sekarang ya salah satunya sampai di level SMP ini sudah luar biasa tingkah lakunya. Dan cukup terkejut lah saya mendengar informasi tersebut, ternyata luar biasa anak-anak sekarang gitu kan, tanpa sepengetahuan orang tua sepertinya mereka melakukan itu. Kalau keren-keren bahasa kita maupun BO lah bahasanya gitu. Ya kan latar belakang atau alasan atau akibat dari teman-teman ODA ini terjangkit HIV kan banyak. Salah satunya mungkin dari pemakaian jarum suntik, dan yang menjadi sangat yang harus menjadi atensi adalah dari penyakit menular seksual. Hari ini dan kemarin yang datang dan duduk bersama kita
90% mungkin adalah penyuka sejenis, lelaki suka lelaki, dan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa komunitas itu di Kabupaten Ciamis sudah sangat berkembang, dan tadi diceritakan sudah sampai ke tingkatan SMP atau SLTP. Sekarang kalau kita akan mulai lagi promotif dan preventif di awal sebelum terjadi HIP, berarti kita harus masuk ke bawah ke teman-teman SMP. Nah, gimana Kang Will atau usaha dari KPA dan instansi terkait dalam hal ini Gisdik untuk berjalan bersama dalam kampanye ini, Kang? Ya, alhamdulillah perjalanan setelah dapat informasi memang program kita juga harus sampai mengakar gitu kan ke tingkat sekolah, karena juga penguatan kemarin informasi ini ya alhamdulillah respon dari Dinas Pendidikan, Pak Kadis, Mas Sekdis itu sangat welcome dan mereka atensi dan minta juga kepada kita untuk membantu ikut andil partisipatif mensosialisasikan. Tentu KPA juga tidak bisa sendiri Mas, kita juga harus dengan pihak kesehatan lah ya, nanti kita upaya untuk melakukan pendekatan kuratifnya. Jadi bagaimana mungkin ada aspek psikologis, kalau KPA kan bagaimana mengarahkan pola pikir mereka untuk tidak berorientasi ke sana gitu. Dan ini kita coba tadi dengan jurnalis lah, kita buat kemasan-kemasan yang lebih produktif supaya mereka tidak terjebak pada ruang-ruang yang mereka ya bawa arus lingkungan dan perilaku yang tidak sehat gitu. Nah ini mungkin kegiatan nanti kita akan perkuat lagi, dan ini tinggal beberapa langkah lagi sebenarnya Mas. Kita berapa langkah lagi untuk masuk ke Dinas Pendidikan, melakukan MOU kerjasama untuk melakukan sosialisasi nanti ke tingkat SMP. Sebenarnya tidak hanya siswa sebenarnya ini teh, ada tingkat sistem pendidikannya juga, kemudian orang tua gitu kan. Jadi tidak hanya satu, tapi nanti kita diskusikan dulu dengan Dinas Pendidikan teknisnya seperti apa. Itu untuk Disdik. Untuk KCD pun kita sudah melakukan komunikasi. Ya mudah-mudahan nanti beberapa waktu kita juga akan ketemu dengan pihak KCD. Artian untuk SMA SMK juga kita harus ada pendekatan. Tapi yang real kita sudah dekat dengan Disdik dan insya Allah Disdik akan respon itu. Ya, tadi kita ada di satu SKPD Dinas Pendidikan. Kita kan kemarin juga sudah memulai dengan Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan untuk bagaimana teman-teman ODA ini berdaya, dan teman-teman yang belum menjadi ODA pun komunitas kunci, populasi kunci ini juga bisa punya aktivitas lain lah di luar perilaku sebelumnya. Ini kira-kira perlu dukungan dari mana lagi Kang selain dua dinas ini Kang? Ya, karena KPA ini kan strukturalnya itu hampir seluruh SKPD. Nah, memang tidak seluruh OPD ini juga paham tentang alur ini. Ya kita bertahap dulu, yang kita dekati ya, dengan bahasa-bahasa kepada mereka sesuai dengan potensi SKPD tersebut. Nah kemarin ke Dinas Pertanian kita sampaikan bahwa dengan Dinas Pertanian ini ada banyak pemahaman edukasi terkait pertanian dan bagaimana nanti pengalihan perilaku mereka itu diarahkan kepada dunia ini, kita pertanian, perikanan pun sama, kita arahkan ke dunia peternakan, dan itu bertahap, memang tidak bisa instan. Tapi dengan respon 2 SKPD tadi sudah luar biasa, dan mudah-mudahan nanti SKPD yang lain pun bagian dari struktural KPA ini, karena ini juga runtusan dari Perpubnya Mas, ini ikut andil gitu kan, entah itu nanti dinsosnya seperti apa, peran Indagop seperti apa. Nah Indagop kemarin kita diskusi, ternyata ODA-ODA ini mereka sudah punya aktivitas kuliner, resep memasak, ada yang di toko kelontongan gitu kan. Jadi mereka sudah ada aktivitas, tinggal nanti penguatan di Indagop apa nih, ketika mereka punya produknya ternyata butuh bantuan terkait legal, seperti apa teknisnya, mudah-mudahan Indagop bisa mengambil solusi, bisa mencarikan solusi terkait izin usaha dan lain-lain lah itu. Intinya mah kita ingin merubah satu pola perilaku hidup dari teman-teman yang sudah terjangkit atau yang disebutnya ODA, atau
juga memberikan pengaruh positif kepada teman-teman generasi milenial muda ini untuk diarahkan pola pikirnya ini kepada yang lebih bermanfaat gitu. Ini yang harapan kita sampaikan ke tingkat SKPD. Tentu mudah-mudahan ini menjadi rengiat kabupaten dan menjadi perencanaan nanti kemudian hari. Itu harapan kita. Penebalan dari konsep yang sudah dibangun kan agak pasca agak agak preventif, agak kuratif. Preventifnya promosi bagaimana sosialisasi tentang bahaya ini supaya menimbulkan atensi, dan pengobatannya yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya mungkin dari Ginkes, walaupun Ginkes juga punya peran di promotifnya juga. Nah, menurut Kang Andi sudah sejauh mana ini pihak-pihak stakeholder yang lain pentahelik ini paham dan siap untuk berperan serta dalam preventifnya, Kang Andi? Ya, kalau kemarin kan dalam rumus pentahelik ini ada beberapa stakeholder yang kita aktifkan ya. Salah satu pengusaha dari perhotelan, transportasi gitu kan, himpunan pengusaha muda, kemudian dari jurnalis, kemudian dari pemerintahan, ada dari akademisinya. Nah, ini harapan kita semua stakeholder yang gabung dalam pentahelik ini juga ikut berperan aktif gitu kan. Memang masih harus perlu waktu lah. Ada sebagian juga masih harus mengerti apa itu HIV, apa itu AIDS gitu kan. Tapi itu sambil berjalan minimal mereka ada kesadaran untuk ingin membangun bersama mencari solusi. Dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan kita tidak pernah lepas dari payung hukum, dan hari ini mungkin payung hukumnya masih abu-abu, masih Perbu. Perjalanan atau dukungan dari DPRD Kabupaten Ciamis seperti apa, Kang Adi? Ya, alhamdulillah kemarin kita berkomunikasi dengan Bamperda Pak Haji Oi yang kebetulan atensi. Dan kita sampaikan bahwa kalau kita tidak ada kejelasan payung hukum dalam melakukan kegiatan sosialisasi preventif promotif HIV AIDS juga akan menjadi problem nanti kemudian hari. Nah, kita KPA ingin mewariskan sesuatu generasi selanjutnya, kalau ada payung hukum yang jelas berbentuk perda katakanlah, ini akan lebih enak dan stakeholder pun atau SKPD yang lain pun akan merasa terpayungi ketika mereka ingin berekspresi, melakukan program yang berkaitan tentang HIV itu mereka sudah jelas payungnya gitu kan. Nah, tahun 2022 ini masuk slot itu gitu kan. Dan mudah-mudahan pertengahan tahun 2022 ini perda sudah terbit gitu. Dan kita akan langkah lebih enak lagi walaupun kita mengandalkan hari ini Perbub ya. Tapi tetap kita juga butuh level yang lebih besar lagi ya, salah satunya perda supaya nanti semua stakeholder ini bergerak bersama-sama. Itu harapannya. Iya, teman-teman Ciamis TV, kita sudah selesai dengan 2 segmen dan tadi sudah ditutup dengan sangat baik dengan peran serta DPRD Kabupaten Ciamis untuk menggodok perda tentang penanganan HIV/AIDS. Mudah-mudahan itu menjadi pintu awal untuk semua stakeholder ini bersama-sama satu visi, satu pemahaman dan menyukseskan tagline kita bersama akhir AIDS tahun 2030 dan juga menghapus stigma dan semuanya harus sama di mata hukum dan harus sama mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kita akan membahas lagi tentang profil dari teman-teman ODA supaya menjadi atensi untuk anak muda Tata Galuh Ciamis agar tidak terjangkit HIV/AIDS. Sampai di sini podcast Ciamis TV hari ini dan tetap sehat Tata Galuh Ciamis.